Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang tugas pada pertemuan sebelumnya yang Ibu berikan kepada kalian. Ya, tugasnya berupa latihan soal yang berkenaan dengan definisi dari nilai mutlak. Oke, langsung saja. Ibu memberikan tugas sebanyak 4 soal ya, yang akan kita bahas satu per satu. Baik, yang soal yang nomor pertama yaitu pertanyaannya, tentukan nilai dari nilai mutlak berikut ya. Di sini ada 4 poin untuk soal yang pertama ya. Bagian A-nya itu yang ditanyakan nilai mutlak dari 10 itu sama dengan titik-titik. Kemudian poin B-nya nilai mutlak dari negatif 15 itu sama dengan titik-titik. Bagian C-nya itu yang ditanyakan nilai mutlak dari 3 dikurangi 6 sama dengan titik-titik. Dan bagian D-nya yaitu 1/3 dikurangi 1/2 sama dengan titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal pada nomor pertama ini ya, kita ingat lagi ya definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Ibu tuliskan ulang ya, takut kaliannya lupa. Untuk definisi nilai mutlak ya, definisi nilai mutlak ya. Definisi nilai mutlak. Ya, di sini nilai mutlak dari X, ya. X itu variabel ya, bisa diganti dengan bilangan berapapun. Itu akan sama dengan positif X jika syaratnya nilai X tersebut itu lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak dari suatu bilangan X akan bernilai negatif X ya, jika si bilangan X-nya itu kurang dari 0 ya, seperti ini. Oke, untuk kalian yang mungkin masih bingung, Ibu perjelas lagi ya. Di sini ada pertidaksamaan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 0. Ini kalau lebih dari sama dengan 0 berarti bilangan-bilangan tersebut itu mulai dari 0 ya, kemudian positif 1, positif 2 sampai bilangan positif tidak terhingga ya, berarti nilai-nilai yang semakin besar itu akan bernilai nilai mutlaknya itu bernilai positif. Sebaliknya, ketika si bilangan X-nya itu bilangan yang kurang dari 0 ya, Ibu sebutkan yang kurang dari 0 itu berarti mulai dari bilangan-bilangan negatif yang nilainya itu sangat kecil ya. Semakin ke kiri dalam garis bilangan itu akan semakin kecil, maka nilai mutlaknya itu negatif X atau negatif dari bilangan yang ditanyakan harga mutlaknya. Paham ya? Oke, biar lebih jelas lagi kita selesaikan soal yang poin A ya. Yang ditanyakan nilai mutlak dari 10. Oke, 10 ini berarti dalam definisi nilai mutlak itu sebagai X-nya ya. X-nya sama dengan 10. 10 itu ya, dilihat dari dua syarat ini, lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0 ya.
Oke, pasti kalian sudah tahu ya bahwa 10 itu pasti lebih dari 0, maka berlakulah nilai mutlak untuk yang pertama. Karena X-nya 10, maka nilai mutlak dari 10 itu positif 10. Oke, mohon maaf ya, ini spidolnya kurang jelas. Seperti ini ya. Jadi nilai mutlak dari 10 itu sama dengan positif 10. Karena si 10 itu jelas lebih dari 0. Paham ya? Oke, kita lanjut bagian yang poin B. Yang ditanyakan nilai mutlak dari negatif 15. Sama halnya dengan yang poin A. Negatif 15 ini kalau dalam bentuk definisi nilai mutlak berarti nilai X-nya. Nilai X-nya di soal negatif 15. Oke, kita lihat lagi nih. Kita lihat belakangnya dulu ya. Kita lihat belakangnya dulu. Si X-nya itu negatif 15. Lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. Sudah jelas di sini negatif itu berarti kurang dari 0, berlakulah ya, nilai yang kedua, yaitu nilai mutlak negatif 15 itu akan sama dengan negatif ya, berdasarkan definisinya. Kemudian X-nya berapa? X-nya negatif 15 juga, seperti ini. Sudah selesai? Belum ya. Ini kita sederhanakan lagi bahwa negatif dikali negatif 15. Kayak ini ada tanda kurung berarti operasi perkalian berlaku di sini ya. Negatif kali negatif 15 hasilnya itu positif. Seperti ini. Ini nilai dari harga mutlak atau nilai mutlak negatif 15. Paham ya? Kita lanjutkan ke poin C. Ini yang ditanyakan nilai mutlak dari 3 dikurangi 6. Operasi pengurangan ya. Nah, sebelum kita menjawab ke definisi nilai mutlak, kita sederhanakan dulu nih bentuknya. Karena 3 dikurangi 6 kita bisa hitung ya. Hasilnya itu ya negatif 3. Oh ya, seperti ini. Jadi 3 dikurangi 6 itu sama dengan negatif 3. Barulah kita cari harga mutlaknya berapa ya. Nah, setelah seperti ini kita lihat soal sebelumnya. Sama dengan poin B. Nilai X-nya di sini berarti negatif. Negatif 3 itu jelas kurang dari 0. Maka kita tuliskan negatif karena di sini definisinya bernilai negatif ya. X-nya berapa? X-nya negatif 3. Maka hasilnya negatif dikalikan negatif 3. Ya, hasilnya positif. Oke, sudah 3 soal yang kita jawab ya. Sebetulnya kita bisa sederhanakan lagi untuk nilai mutlak itu sendiri ya. Sederhananya nilai mutlak itu mempositifkan suatu bilangan ya. Jadi dalam nilai mutlak itu tidak ada bilangan negatif. Semua nilainya itu bernilai positif. Karena kalau kita definisikan lagi untuk nilai mutlak itu sama dengan jarak ya. Istilah jarak, kita tahu jarak ya. Misalkan ada sebuah pernyataan jarak dari kota A ke kota B itu sekitar 10 km. Nah, kita tidak pernah menemukan pernyataan yang menyebutkan jarak dari kota A ke kota B itu
negatif 10 km ya, tidak ada. Makanya definisi nilai mutlak kita bisa aplikasikan ya, kita aplikasikan untuk perhitungan jarak atau penulisan jarak seperti itu ya, kurang lebihnya. Biar ingat, jarak nilai mutlak itu tidak ada yang bernilai negatif, semuanya itu positif. Sekalipun di awal atau dalam proses penyelesaiannya kita menemukan bilangan negatif, ingat, tidak ada negatif dalam harga mutlak, maka kita positifkan seperti itu ya. Oke, terakhir untuk yang poin D, ini sama ya, untuk operasi pengurangan, cuman bilangannya pecahan 1/3 dikurangi 1/2. Kita sederhanakan dulu bentuknya ya, 1/3 dikurangi 1/2. Oke, ingat-ingat lagi untuk proses penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama kita harus menyamakan penyebut ya, atau bilangan yang di bawah ini. Ini kan 3 sama 2 beda ya, maka kita cari bilangan ya, simpelnya atau lebih mudahnya cari bilangan yang kira-kira si bilangan itu bisa dibagi oleh dua bilangan ini nih, ada 3 sama 2. Kalau masih bingung, kalikan saja, 3 kali 2 berapa? 6. Oke, jadi seperti ini ya, penyebutnya 6. Kita cek, 6 dibagi 3 bisa ya, hasilnya 2. 2 dikali 1, 2. Kemudian 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1, 3. Oke, seperti ini ya. Harus mengingat lagi, harus lebih terampil lagi untuk menghitung bilangan pecahan ya. Oke, setelah ini kita tinggal kurangkan 2 dikurangi 3, hasilnya negatif 1/6. Nah, setelah ini sudah berbentuk bilangan paling sederhana ya, nilai mutlak negatif 1/6. Ditanyakan harga mutlaknya nih ya, kalaupun kita tidak uraikan seperti ini, ingat clue-nya untuk nilai mutlak itu mempositifkan bilangan negatif ya. Di sini negatif 1/6. Nilai mutlaknya berapa? 1/6. Oke, seperti ini. Paham ya? Langsung saja ke hasil akhirnya, 1/6, bilangannya positif. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2 ya, yang ditanyakan nilai dari nilai mutlak 2x dikurangi 1 jika x-nya itu lebih dari 1/2. Oke, kalian tidak perlu bingung dengan pernyataan seperti ini ya. Pokoknya ingat-ingat dua definisi nilai mutlak ini saja ya. Oke, kalau 1/2 kira-kira itu lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0? Oke, jelas ya. X lebih dari 1/2 itu sama dengan X lebih dari sama dengan 0 ya. Berlakulah definisi yang pertama ya. Oke. Jika si X-nya itu lebih dari 1/2, maka ya, kalau kita tuliskan dalam definisi nilai mutlak 2x kurangi 1 itu akan sama dengan nilai mutlak 2x kurangi 1 lebih dari 0 ya,
1/2 itu kan setengah ya, positif, berarti lebih dari 0. Maka berlakulah nilai mutlak 2x kurangi 1. Nah, jadi nilai mutlak 2x kurangi 1 itu sama dengan positifkah atau negatif? Ya, jelas ya. Positif karena lebih dari 0. Maka hasilnya 2x dikurangi 1. Ya, seperti ini. Simpel ya. Jadi ini tidak perlu menghitung apapun ya. Kita ingat saja definisi dari nilai mutlak. Di sini keterangannya x-nya itu berapa ya? Lebih dari, kurang dari 0. Kalau 1/2 jelas lebih dari 0, maka hasilnya positif. Positifnya bilangan yang ditanyakan ya. Jadi hasil dari nilai mutlak 2x kurangi 1 ya, jika si x-nya kurang dari 1/2 itu sama dengan positif 2x kurangi 1. Sudah selesai ya jawabannya, seperti itu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi soal yang nomor 3. Sama perintahnya, nilai dari nilai mutlak x kurangi 1 dan x dikurangi 4 jika x-nya kurang dari 1. Ini ada dua nilai yang ditanyakan ya. Kita jawab. Yang pertama, nilai mutlak dari x kurangi 1 ya. Ini syaratnya jika x kurang dari 1 ya. Kalau kita uraikan seperti ini ya, nilai x kurang dari 1 itu secara definisi nilai mutlak berarti berlaku yang pertama atau yang kedua? Kurang dari 1 nih, kurang dari 1 ya. Kalau kurang dari 1 itu berarti kan mencakup 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Berarti berlakulah hasilnya negatif x ya. Nah, Ibu tulis langsung saja ya kesimpulannya atau jawabannya. Jadi nilai mutlak x kurangi 1 karena si x-nya kurang dari 0 itu berarti x-nya kurang dari 1 itu sama dengan x-nya kurang dari 0, maka hasilnya negatif. Negatif dari bilangannya berapa? X kurangi 1 ya, dalam kurung x dikurangi 1 sama dengan ya, kita sederhanakan nih bentuknya, negatif dikalikan dengan x kurangi 1. 1 kalikan dengan negatif, hasilnya negatif x, negatif dikali negatif 1 itu positif 1. Seperti ini hasilnya ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang ditanyakan nilai mutlak x dikurangi 4 ya. Sama di sini keterangannya jika si x-nya itu kurang dari 1 ya. Berarti kalian langsung saja menyimpulkan bahwa si x-nya itu kurang dari 0, yang berlaku nanti hasil nilai mutlaknya itu dikalikan negatif. Jadi nilai mutlak x dikurangi 4 sama dengan negatif ya, berdasarkan aturan ini. Kemudian bilangannya x dikurangi 4. Nah, oke, Ibu tuliskan ke pinggir hasilnya. Sama ya dengan yang di atas, kita kalikan semua bilangan ya, baik itu x dan negatif 4 ke negatif. Hasilnya negatif
X ditambah 4. Oke, ini hasil dari nilai mutlak X kurangi 1 dan X dikurangi 4, yang dua-duanya itu dalam keterangan X-nya kurang dari 1. Baik, kita lanjutkan ke soal terakhir, soal nomor 4. Ini soalnya bentuk soal cerita ya. Oke, soalnya seekor semut berjalan ke kiri sepanjang 5 cm, kemudian berbalik arah sejauh 10 cm. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke kanan sepanjang 15 cm dan berbalik arah sepanjang 12 cm. Pertanyaannya, tentukan jarak yang ditempuh semut ya. Oke, dari penjelasan soal yang pertama, Ibu sudah sedikit membahas ya, bahwasannya nilai mutlak itu bisa kita aplikasikan ke dalam pembahasan jarak. Nah, ini contoh soal yang sepadan dengan yang Ibu jelaskan sebelumnya ya. Oke, di sini Ibu gunakan garis bilangan ya, garis bilangan. Ini biar kalian bisa terbayang nih perjalanan si semut itu kemananya, karena di sini arahnya hanya disebutkan ke kiri dan ke kanan. Oke, nah di sini berdasarkan aturan garis bilangan ya, ada arahnya itu hanya ke kiri dan ke kanan. Oke, perjalanan semut itu kalau kita gambarkan dalam garis bilangan ini, si semut itu awalnya ya, posisi awal itu biasanya posisinya di 0 ya, di 0 sebelum dia berangkat atau berjalan ke manapun. Oke, dari posisi awal si semut itu berjalan ke kiri sepanjang 5 cm. Kalau dalam garis bilangan sudah jelas Ibu kasih keterangan kiri dan kanan ya. Ke kiri berarti si semut itu berjalan ke sebelah sini ya, berhenti sejauh 5 cm, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian si semut berbalik arah ya, balik lagi nih sejauh 10 cm. Kalau berbalik arah berarti kan otomatis arahnya itu berlawanan dengan arah yang pertama. Kalau awalnya dia berjalan ke kiri, berarti sebaliknya dia berjalannya ke kanan ya, ke kanan sejauh 10 cm. Berarti kita hitung 10 cm dari posisi sebelah sini ya, 10 cm berarti kurang lebih sini ya. Kita hitung di sini Ibu gunakan bilangannya itu skala 5 ya, karena kalau kita gunakan skala 1 pasti akan panjang ya. Oke, seperti ini jaraknya 10 cm dari posisi terakhir si semut. Kemudian dia melanjutkan lagi perjalanan ke kanan ya, ke kanan sepanjang 15 cm. 15 cm berarti kemana nih arahnya? Ya sudah jelas, kalau melanjutkan ke kanan ya berarti searah dengan arah yang pertama, yaitu 15 cm dari sini ya. Nah, dan yang terakhir, si semut berjalan berbalik arah sepanjang 12 cm. Berarti arahnya ke kiri ya, karena berbalik arah. Ini kita hitung skala 5, berarti jarak ke sini 5 ditambah 5 10, kemudian 12, kira-kira kurang lebih 11 ini 12. Nah, jaraknya 12 di sini ya. Nah, 12 berarti di sini di titik 5 ditambah 3 8 ya. Nah, kalau secara garis bilangan di sini posisi terakhir si semut di angka 8.
Oke, perhitungan seperti ini mungkin kalian akan berkesimpulan ya. Jadi jarak yang ditempuh si semut itu berarti di 8 cm ya, karena melihat posisi si semut berada di sini. Tapi sebetulnya bukan seperti itu ya jawabannya atau penyelesaiannya. Jarak itu berarti jarak yang kita tempuh dari awal perjalanan ya, perjalanan si semut dari mulai start ya, dari 0 ini ke kiri, ke kanan, ke kiri, itu kita hitung semuanya ya, tidak berpengaruh dia mau jalan ke kiri, mau jalan ke kanan. Oke, Ibu cerita sedikit nih, misalkan kalian rumahnya di Lewi Munding ya, dari Lewi Munding ke sekolah itu jaraknya misalkan kurang lebih 3 km. Nah sekarang ibu tanya, jarak rumah kalian dari sekolah kemudian pulang lagi ke rumah berapa? Ya, jelas meskipun secara arah itu kan berbalik ya, tapi kalau kalian hitung misalkan yang paling jelas kelihatan untuk kalian yang naik motor ke sekolahnya, di situ kan ada speedometer ya, ada speedometer. Nah itu kan untuk menghitung jarak kecepatan ya, kecepatan itu jarak per waktu ya. Di situ tidak mungkin kan ketika kalian berangkat dari sekolah, misalkan si motornya baru nih, masih kecepatannya atau jaraknya 0, ketika berangkat ke sekolah menempuh jarak 3 km kemudian pulang lagi ke rumah menjadi berkurang ya, karena 3 kemudian berbalik arah 3 berarti kan 0 ya. Nah tidak seperti itu, pasti dalam speedometer motor kalian itu otomatis bertambah ya, jadi akan tertulis atau menunjukkan 6 km. Jadi intinya tidak perlu kalian pusing berbalik arahkah atau searahkah, yang pasti jarak itu kita hitung dari perjalanan awal berpindah sampai ke posisi terakhir. Nah, secara matematisnya untuk penyelesaian soal cerita seperti ini, nah simpelnya kita tuliskan saja atau fokuskan saja ke angka-angkanya ya, ke angkanya. Kemudian untuk arah ke kiri kah atau ke kanan kah, kita gunakan simbol negatif atau positif. Di sini dalam garis bilangan ibu sudah menentukan untuk daerah yang negatif itu kiri, yang daerahnya positif itu kanan. Ya, kita tuliskan angkanya saja. Yang pertama si semut itu berjalan ke kiri sepanjang 5 cm. Berarti kalau ke kiri ya negatif. Negatif 5. Nah, karena kita bicara tentang nilai mutlak, nah kita langsung saja si negatif 5 itu kita harga mutlakan ya, jadi negatif 5. Kemudian ditambah nah si semutnya berbalik arah sejauh 10 cm, berarti ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti sudah jelas positif, ditambah 10, di harga mutlakan lagi boleh ya. Jadi penulisannya ditambah nilai mutlak 10. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke kanan sepanjang 15 cm, ditambah nilai mutlak 15 cm.
dan terakhir berbalik arah sepanjang 12 cm. Berarti berbalik arah dari tadinya ke kanan berarti ke kiri, ditambah nilai mutlak negatif 12. Oke, ini agak mepet ya penulisannya. Nah, seperti ini. Kalau kita sederhanakan dalam bentuk matematisnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nilai dari mutlak negatif 5. Oke, tadi yang soal sebelumnya sudah kita bahas ya. Hasil dari nilai mutlak negatif itu pasti positif. Nilai mutlak dari positif ya positif ya. Nilai mutlak dari positif 15 dan nilai mutlak negatif 12 itu positif 12 ya. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 10 15 ditambah 15 30 ditambah 12 42 cm untuk jarak yang ditempuh oleh semut. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah ya, untuk like dan subscribe untuk video yang Ibu upload, juga komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.